Recording. Bismillah. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri dan santriwati Sekolah Islam Ulunuha kelas 12 rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah rekaman pengganti sesi belajar kita yang mana pekan ini kita masih atau kembali melakukan pembelajaran secara daring ya. Oke, walaupun pelajarannya daring, tetapi semoga kita tetap semangat dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang disajikan oleh para ustadz dan ustazahnya di sekolah. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas tentang orang-orang yang menerima warisan dan mendapatkan harta setengah bagian dari harta dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Sekarang kita akan lanjutkan kembali pada halaman 12 ya. Semuanya memperhatikan buku. Halaman 12. Baik, judulnya Al-Warithatu lirrubu' ya, yaitu ahli-ahli waris yang menerima separuh harta. Baik. Al-warithatu lirrubu' ithnani atau sinfani, hanya ada dua. Orang-orang yang mendapatkan warisan separuh dari harta seperempat dari harta hanya ada dua golongan, yaitu satu az-zauju, kemudian kedua az-zaujatu au zaujat. Oke. Orang-orang yang menerima separuh atau seperempat dari harta ada dua. Satu zauj, satu zaujah atau zaujat. Zauj artinya suami. Ya, jadi kemarin kita sudah mengatakan bahwasannya suami berhak menerima separuh apabila mayit memiliki anak. Dan jika mayit tidak memiliki anak, maka zauj atau suami hanya mendapatkan ar-rubu', yaitu seperempat. Kemudian nomor 2 zaujah. Zaujah atau zaujat, ya ini jadi seorang istri ataupun beberapa orang istri. Nah, beberapa orang istri akan mendapatkan seperempat. Nanti akan kita sebutkan dengan syarat tidak ada keturunan dari mayit. Baik, kita lanjutkan. Syurutu irti ar-rubu'. Nah, ini dia ya. Judul kedua. Syurutu irti ar-rubu'. Syarat-syarat seseorang ahli waris mendapatkan bagian harta seperempat. Syartu zauj. Syarat bagi suami dapat seperempat adalah wujudu al-far'ul warith li zaujah. Wujudu far'ul warith li zaujah, yaitu adanya keturunan ahli waris dari zaujah yang meninggal dunia. Ya, jadi dalam hal ini yang meninggal dunia adalah siapa? Adalah si mayitah ya, seorang wanita atau seorang istri atau seorang ibu ya, mayitah. Dia meninggalkan seorang suami dan seorang anak. Oke. Atau dalam kasus yang kita sebutkan di sini, perhatikan, mayitah wafat meninggalkan seorang zauj, yaitu seorang suami. Kemudian meninggalkan bint, ya, meninggalkan seorang anak perempuan, dan meninggalkan ibn, ya, seorang anak laki-laki. Dalam kasus ini berapakah yang diterima zauj? Zauj mendapat seperempat, ya, tidak mendapat setengah seperti kemarin. Dapatnya cuma seperempat karena ada keturunan mayit, yaitu bintul mayit dengan ibnul mayit. Oke. Nah, nanti akan kita sebutkan bahwasannya bintu dengan ibn itu akan dapat asobah, yaitu dapat sisa harta dia. Ya, dengan perincian lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2 bagian sementara perempuan dapat 1 bagian. Oke ya, yang penting fokus kita pada pertemuan ini adalah zauj ya. Zauj dapat seperempat harta. Nah, demikian. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nomor 2, siapakah yang dapat seperempat? Yang dapat seperempat adalah zaujah atau zaujat. Nah, apa tadi artinya?
yaitu seorang istri ataupun beberapa orang istri. Ya, seseorang istri ataupun beberapa orang istri. Itu zauj atau zaujat. Syartu zaujah di sini sebutkan syaratnya apa dia dapat seperempat. Baca, syaratnya adalah ada mulfar'ul warith li zauj. Ada mulfar'ul warith li zauj, ya. Ada artinya tidak ada. Far' kita artikan kemarin sudah kita jelaskan ya, far' itu cabang, yaitu artinya keturunan. Al warith yaitu ahli waris itu li zauj yaitu bagi zauj yaitu suami yang meninggal dunia. Nah, ya tentunya ketika tadi suami, maka yang meninggal dunia adalah istri. Nah, kalau sekarang kita bicara istri, maka tentunya yang meninggal adalah suami. Nah, oke. Nah, jadi sekarang yang jadi patokan adalah far'ul warith li zauj, yaitu keturunan sang suami. Ya, apakah dia punya anak atau enggak punya anak? Ya, mayitnya adalah suami. Ketika dia tidak punya ada keturunan atau ada mulfar'ul warith, maka ketika itu tidak ada bagian dari istri kecuali seperempat, atau istri mendapatkan hak yang penuh yaitu seperempat, ya. Dia enggak mendapatkan 1/8 tapi 1/4 karena tidak ada keturunan. Baik. Contohnya pada buku kita ya, perhatikan buku. Oke. Contohnya seorang suami atau seorang laki-laki ya, seorang mayit meninggal dunia, kemudian dia memiliki zaujah. Ya, kemudian dia nggak punya anak, nggak punya ibn, nggak punya bint. Yang punya adalah akh syakik contohnya. Jadi hanya meninggalkan seorang zaujah dan seorang akh syakik. Maka dari itu zaujah berhak mendapatkan seperempat. Ya, ini naful dia, ya. Inilah bagian terbesar yang dia berhak terima karena mayit nggak punya anak. Kemudian akh syakik nanti dapatnya asobah, yaitu sisa harta seluruhnya. Ya, demikian ya. Sehingga kalau misalnya ada harta, maka hartanya dibagi 4, seperempat dibagikan kepada si zaujah. Kemudian baru sisanya menjadi hak akh syakik. Oke, gitu. Nah, pertanyaannya dan yang sering juga saya pernah sering singgung ya. Apakah istri yang kedua, istri ketiga, istri keempat juga dapat? Maka jawabannya juga dapat, ya. Nah, kemudian dapatnya berapa di sini? Apakah zaujah ini dapatnya seperempat, kemudian zaujah kedua dapat seperempat juga, zaujah ketiga dapat seperempat juga, dan lain seterusnya? Jawabannya tidak, ya. Jawabannya tidak. Jawabannya adalah seluruh zaujah, ya, baik 1 ataupun 2, 3 dan 4 tetap mendapatkan bagian hanya seperempat. Ya, jadi kalau mereka sendiri atau dia cuman sendiri, maka dia memiliki seluruh harta itu. Jika dia banyak, ya, jika dia ada 2, ada 4, maka seperempat itu dibagi sama rata sesama mereka. Nah, gitu ya. Nah, demikianlah halnya zaujah, ya. Nah, tentunya sebagaimana yang sudah saya ingatkan juga bahwasanya yang disebutkan zaujah adalah yang halal, ya, istri yang dinikahi dengan pernikahan yang halal, sehingga untuk bisa memberikan warisan bagi zaujah, maka seseorang harus menunjukkan bukti yang sah, yang otentik pernikahan mereka. Ya, imma kalau misalnya dia nikahnya sah di KUA, maka dia menunjukkan kartu atau buku nikah yang sekarang sudah diganti menjadi kartu nikah, ya. Jika tidak, maka dia harus menunjukkan saksi ataupun bukti-bukti yang lain yang menunjukkan bahwasanya dia adalah istri sah dari sang mayit. Nah, begitu ya. Jadi istri sini adalah istri yang sah, dan jika istrinya banyak, maka dia membagi sama rata di antara para istri. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita kepada judul berikutnya, yaitu Al-warithuna lithumun. Al-warithuna lithumun. Apa artinya? Yaitu para ahli waris yang mendapatkan 1/8 harta, ya. Al-warithuna lithumun.
Orang-orang yang mendapatkan 1/8. Oke, siapa-siapa saja yang dapatkan 1/8? Perhatikan, alladzi yarithu tsumun sinfun wahidun. Orang yang mendapatkan warisan 1/8 hanya satu, wahwa zaujah au zaujat, yaitu istri atau para istri. Nah ini ya, ini seperti yang kita syaratkan tadi sebelumnya. Kalau tidak punya anak, maka kalau mayit tidak punya anak, maka zaujat dapat 1/4. Tapi apabila punya anak, baik ibn atau bint atau bintul ibn, ya pokoknya keturunan ya, far ya, maka dia dapatnya hanya 1/8. Nah, makanya kita katakan dia judul berikutnya itu syartu irtithumun. Syartul irtithumun. Syarat seorang ahli waris mendapatkan tumun 1/8. Yaitu syarat seorang istri mendapatkan 1/8. Apa syaratnya? Wujudul far'ul waris mutlaqon. Syaratnya adalah adanya fara' atau adanya keturunan dari ahli waris mutlaqon, secara mutlak. Maksudnya siapapun dia, yang penting termasuk keturunan yang sah. Nah ya, ini juga kita bahas kemarin ya, bahwasannya anak yang dipandang adalah dari jalur ibn ya, bin ibn, kemudian bintul ibn. Nah, dan tidak ada jalur dari laki perempuan. Nah, artinya ibnul bin tidak dapat. Demikian pula bintul bin tidak dapat. Ya gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat contoh pembagiannya, warisannya. Ya, kita lihat ini. Oke, contohnya seorang zauj meninggal dunia, seorang lelaki meninggal dunia. Jadi mayit di sini meninggalkan zaujah, meninggalkan seorang istri dan seorang ibn, meninggalkan seorang putra. Nah, maka dalam kasus ini berapakah yang didapatkan oleh zaujah? Maka jawabannya 1/8. Ya, sementara ibn dapat sisa harta. Oke. Nah, sampai sini saya harapkan sudah paham. Kemudian sekarang kita uji coba nih pertanyaan kepada para santri dan santriwati semuanya. Jika zaujah di sini kita ganti dengan zaujatani. Nah, contohnya zaujah di sini kan seorang nih. Kita ganti dengan zaujatani, kita ganti dengan 2 orang istri. Oke. Baik, zaujatani 2 orang istri, berapa jadi haknya? Maka haknya kita katakan tetap 1/8. 1/8 itulah yang dibagi 2. Jadi satu zaujah dapatnya berapa? Ayo, setelah 1/8 dibagi 2, maka seorang zaujah dapatnya hanya 1/16. Ya. Oke. Oh, bukan ya, salah ya. Baik. 1/16. Ya benar, 1/16. Oke. Nah, gitu ya. Karena 1/8-nya dibagi menjadi 2. Oke. Nah, itulah ahli waris yang mendapatkan 1/4 dengan 1/8 ya. Nah, jadi kita ringkas atau kita bisa ringkas, coba di catatannya diringkas. Ringkasannya untuk yang setengah, 1/4 dan 1/8 ini adalah yaitu suami dan istri. Untuk suami dia dapatnya setengah atau 1/4 tergantung anak. Jika mayit punya anak, suami dapatnya 1/4. Jika tidak punya anak, dapatnya setengah. Nah, adapun zaujah, jika kita ringkas, maka zaujah dapatnya 1/4 atau 1/8. Nah, dengan syarat jika mayit punya anak, ya, maka zaujah cuma dapat 1/8. Kemudian jika tidak punya anak, maka dapatnya 1/4. Nah, gitu ya. Dan ini juga kemarin kita singgung bahwasannya tidak benar jika seorang wanita menguasai seluruh harta. Nah, ini nggak benar ya. Ya, apabila suaminya meninggal dunia, dia tidak boleh menguasai seluruh harta.
Lalu dia yang membagi-bagi seluruh harta itu kepada anak-anak. Nah, ini nggak benar. Ya. Yang benar adalah dia hanya dapat 1/8. Kemudian yang lainnya dibagi sesuai dengan bagiannya menurut hukum warisan. Jika terjadi pembagian yang tidak adil, maka dosanya akan ditanggung oleh orang yang menzolimi orang lain. Ya, dia menzolimi hak orang lain, dia merampasnya, merebutnya tanpa dasar yang benar, maka dosanya dia akan tanggung, yaitu dosa zalim, memakan harta orang lain. Oke, baik. Saya kira sudah paham. Nanti kita akan buat diagramnya ya kalau kita sudah bertemu tatap muka. Sebelum itu maka antum dan antuna harus sudah bisa buat diagramnya ya untuk pembagian si zauj dan zaujah ini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum, santri santriwati Sekolah Islam Ulun Nuha rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut ke halaman 13. Al-warithuna bitsulusaini. Al-warithuna bitsulusaini. Apa artinya? Artinya adalah para ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3 harta. Ya, para ahli waris yang mendapatkan 2/3 bagian harta. Oke, kita lihat siapa yang dapat. Nomor 1 kita lihat yang dapat adalah al-banat. Nah, apa artinya banat? Banat adalah jamak dari bint. Ya, bint itu kan seorang putri. Nah, gitu ya. Maka kalau banat artinya beberapa orang putri atau beberapa orang anak perempuan. Nah, itu dia banat. Kemudian nomor 2 kita perhatikan yang di bawahnya, banatul ibn. Nah, perhatikan banatul ibn. Siapa lagi yang bisa dapat 2/3, yaitu banatul ibn. Putri-putri dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Hanya saja di sini dia banat ya, yaitu banyak. Tidak hanya satu orang, tapi ada beberapa orang cucu perempuan. Nah, itu nanti dapatnya 2/3. Baik, tentu saja dengan syarat yang kita sebutkan tadi ya, atau yang kemarin kita sebutkan, tidak boleh ada yang generasi yang di atasnya. Jika generasi anak sudah meninggal, maka generasi cucu berhak mendapatkan harta tersebut. Oke. Kemudian nomor 3, siapa lagi yang bisa mendapatkan 2/3? Yang dapat 2/3 adalah akhwatu syaqaiq. Akhwatu syaqaiq. Apa itu artinya? Yaitu saudari-saudari kandung ya. Akhwat itu kan jamak dari ukhtun. Ukhtun jamaknya akhwat. Nah, gitu. Jadi di sini para saudari-saudari kandung, mereka nanti berhak mendapatkan 2/3. Apa syaratnya? Ya syaratnya tentu saja nanti nggak ada putri atau nggak ada far'a waris ya, nggak ada keturunan dari ahli waris. Nah, kalau nggak ada anak ahli mayitnya, maka baru nanti akhwat bisa dapat 2/3. Ya, tapi tentunya akhwat itu ya, bukan ukhtun. Kalau ukhtun kemarin syaratnya dia dapatnya separuh ya. Kalau dia banyak baru dapatnya 2/3. Kemudian terakhir yang dapatkan 2/3 adalah nomor 4, akhwatu lil abi. Akhwatu lil abi, yaitu saudari-saudari seayah. Nah, ini juga mereka nanti dapatnya 2/3. Oke, nah tentunya syaratnya jika tidak ada semuanya ya, atau tidak ada keturunan dan tidak ada yang syaqaiq. Nah, nanti kita lihat. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Perhatikan halaman 13-nya. Kita akan masuk kepada yang contoh yang pertama. Syartul irid as-thulutsain. Ya. Wa adilatuha. Syarat seorang bisa mendapatkan 2/3. Ya, yang dari 4 yang kita sebutkan di atas tadi dan serta dalil-dalilnya. Oke. Syurutul banat. Syarat beberapa orang anak perempuan bisa dapat 1/3.
Apa syaratnya? Syaratnya adalah adamul mu'assib. Nah, mu'assib masih ingat? Mu'assib itu adalah putra. Ya. Wa huwa akhuhunna, yaitu saudara mereka, yaitu para banat ini. Ya. Akana syaqiqan am li abin aw li umin. Baik saudara dia itu, ibennya itu adalah iben satu ayah ataupun ibennya seibu. Nah, gitu ya. Baik, nah demikianlah banat itu berhak mendapat 2/3 apabila hanya ada banat atau hanya ada beberapa anak perempuan ketika sang mayit meninggal. Baik memang dia nggak punya anak laki-laki atau anak laki-lakinya sudah meninggal terlebih dahulu. Ketika dia punya banat, anaknya perempuannya banyak, maka anak-anak perempuan itulah yang akan mendapatkan 2/3 harta. Oke, sekarang kita lihat contoh perhitungannya. Oke. Contoh perhitungannya, perhatikan contohnya seorang mayit meninggal dunia, baik dia laki-laki atau perempuan, mayit atau mayitah. Kemudian dia punya banat, anak-anak perempuan. Tidak ada iben, tidak ada putra laki-laki ya. Kemudian dia punya akh syaqiq. Dia punya saudara kandung. Oke. Lalu berapakah bagian banat? Banat dapat 2/3 harta, ya. Yang mana mereka bagi-bagi itu. Banat itu dia baik dia 2, 3, 4 atau 5. Dia membaginya dengan sama rata di sesama mereka. Ya, jadi kalau misalnya 2 ya bagi 2/3 itu. Kalau misalnya 10 ya dibagi 10 yang 2/3 itu. Nah, begitu ya. Kemudian dalam kasus ini akh syaqiq dapatnya sisa harta. Nah, ya nanti akan kita pelajari tentang akh syaqiq ini ya, yang akan dapat sisa-sisa harta. Baik. Nah, dalam kasus ini dialah yang dapat sisa hartanya. Oke, gitu. Baik. Sekarang kita ke banatul iben. Nah, banatul iben. Banatul iben ini seperti yang kita katakan, ini cucu perempuan dari anak laki-laki ya. Nah, tentunya dia hanya bisa menerima warisan jika generasi anak sudah meninggal dunia semuanya. Makanya di situ di syurutul iben, banatul iben kita baca, lihat syaratnya ada mulfar'ul warid al-a'la minhunna. Syaratnya adalah tidak ada atau tidak ada yang hidup dari keturunan ahli waris yang di atasnya, yaitu generasi anak. Sawa'un kana waladan lil mayyit am waladu ibni. Wa sawa'un kana wahidan am muta'addidan, zakaran kana aw untha. Oke. Baik anak tersebut adalah anak laki-laki atau anak perempuan? Ya. Baik seayah atau seibu ataupun seayah saja. Sendiri ataupun banyak, ya, laki-laki atau perempuan. Pokoknya generasi anak masih ada, maka generasi cucu nggak dapat. Nah, gitu ya. Itu dia syaratnya. Nah, ketika anak-anak tadi tidak ada, maka barulah cucu-cucu bisa dapat. Nah, demikianlah banatul iban ini generasi cucu bisa mendapatkan warisan apabila generasi anak tidak ada lagi. Kemudian ada mul mu'assib. Nah, ini dia. Oke. Ada mul mu'assib. Artinya tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki yang selevel dengan mereka. Perhatikan. Wa huwa akhuhunna syaqiqan kana awliya ibni ammihinna alladzi fi darajatihinna. Ya, baik itu saudara mereka kandung, ya seayah atau level satu paman ya, anak paman artinya sepupu yang sederajat mereka. Ya, artinya tidak ada iben yang sederajat mereka, yang selevel cucu. Nah, gitu ya. Baik.
Apabila ada ibn selevel cucu, maka mereka nggak bisa dapat 2/3. Dapatnya asobah nanti ya. Dapatnya sisa harta yang akan mereka bagi lidzakari mislu hadzil unsayain. Oke. Nah, jadi banatul ibn ini akan dapat jika nggak ada anak dan yang ada hanya cucu-cucu perempuan. Nah, maka cucu-cucu perempuan inilah yang dapat 2/3. Adapun kalau ada cucu laki-laki, maka cucu laki-laki akan membuat mereka nanti dapat yang sisa harta. Baik, dan ini juga berlaku untuk cicit ya. Oke, cicit. Misalnya ada seorang meninggal dunia, nggak punya anak lagi, nggak punya cucu lagi, punyanya cicit. Ya, cicit perempuan dari anak laki-laki dari cucu laki-laki. Nah, ini berdapat berarti ya. Oke, dapatnya 2/3. Nah, kayak demikian ya. Dengan syarat tentunya nggak ada yang laki-laki dari cicit tersebut, cuman perempuan toh, maka dapatnya 2/3. Baik, nah itu syarat bagi anak perempuan dan cucu perempuan. Sekarang kita masuk dua lagi ya. Dua lagi, yaitu akhwat syaqaiq, putri-putri, saudari-saudari kandung, ya. Kemudian saudari-saudari seayah. Oke. Nah, syaratnya hampir mirip dengan syarat yang tadi ya. Hanya saja disyaratkan bagi mereka ini karena mereka saudari, maka syaratnya tidak ada keturunan bagi sang mayit. Oke. Makanya perhatikan pada buku. Syaratnya adalah adamul far'ul warith minal aulad wa auladul banin. Syaratnya si saudari-saudari itu bisa terima 2/3, nggak ada keturunan sama sekali, baik anak, cucu atau cicit. Ya, oke. Dan tentunya dari jalur laki-laki. Nah, gitu ya. Kalau dari jalur perempuan ada macam mana? Ya, nggak dianggap karena memang nggak terima warisan atau enggak termasuk ahli waris. Baik. Kemudian selanjutnya ada mul aslu waris minadzukur. Nah, oke, apa ini? Ini sudah pernah lewat kemarin ya. Aslun itu artinya asal keturunan. Dalam hal ini adalah bapak, kakek dan seterusnya. Nah, jadi ada mul aslu waris minadzukur di sini adalah tidak adanya asal keturunan dari kalangan laki-laki. Nah, ya, jadi kalau misalnya bapak masih hidup, kakek masih hidup, maka saudari tidak terima apa? 2/3. Kemudian apalagi syarat 2/3-nya? Syarat 2/3-nya adalah mu'asib wa huwal akhu syaqiq. Syarat selanjutnya adalah tidak ada saudara bagi mereka. Nah, gitu ya. Jadi yang di sini akhwat ini bisa terima 2/3 kalau nggak ada akhun. Ya, jadi kita katakan apa? Saudari tok. Ya, hanya saudari yang tersisa, tidak ada lagi saudara. Baru para saudari-saudari terima 2/3 harta. Jika ada bersama mereka seorang saudara, maka nggak jadi terima 2/3, nanti mereka terimanya sisa harta. Oke ya. Kemudian tentunya kita katakan dari saudari-saudari tersebut adalah mereka tentunya 2 dan seterusnya. Kalau cuma 1 nanti dapatnya setengah, seperti yang sudah kita sebutkan pada pelajaran yang lalu. Oke. Contoh kasus, perhatikan di pada buku. Contoh kasus, ya. Nah, oke, contoh kasus. Seorang mayit meninggalkan ukhtain syaqiqah. 2 orang saudari dan seorang paman. Gak ada anak, gak ada putri, gak ada putra, gak ada ayah. Nah, itu dia ya syaratnya tadi kan. Maka yang terima adalah saudari. Dalam hari ini karena mereka berdua terimanya 2/3. Kemudian di situ ada am ya, ada pamannya ternyata masih hidup, maka pamannya terima sisa harta. Oke. Baik akhwat, akhwat dan ikhwah ya, ini rekaman untuk 2 kelas sekaligus. Kita lanjutkan ke terakhir untuk 2/3, yang terima adalah akhwatul li abi. Ya. Apa itu? Saudari-saudari seayah ya. Jadi ayahnya kawin lagi, kita katakan kemarin kan. Ayahnya kawin lagi punya anak
ya punya anak dari istri yang lain, ya itu nama saudari anaknya perempuan ya, maka namanya saudari bagi sang mayit, saudari seayah. Oke. Syaratnya sama dengan yang di atas. Harus tidak ada keturunan, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian tidak ada keturunan asal keturunan dari laki-laki, yaitu bapak dan ayah. Kemudian tidak ada mu'asib, tidak ada saudara seayah, yang membuat mereka nanti mati terima sisa harta. Dan mereka jumlahnya lebih dari satu. Oke. Dan ditambahkan lagi satu syarat, ya bahwasannya ketika itu nggak ada saudari kandung. Nah, itu dia syaratnya, ya. Kalau ada saudari kandung macam mana? Maka saudari kandung yang terima, karena saudari seayah lebih lemah keturunannya, kedekatannya dengan mayit daripada saudari kandung. Ya, jadi dalam hal saudari kandung masih ada, maka saudari seayah tidak terima. Dalam hal tidak ada saudari kandung, maka saudari seayahlah yang menerima warisan 2/3. Oke ya, dengan syarat tadi seperti yang kita katakan bahwasannya tidak ada anak, tidak ada keturunan, tidak ada asal keturunan dari pihak laki-laki. Kemudian nggak ada saudaranya, dan mereka berdua dan seterusnya. Kemudian dengan perincian mereka bagi-bagi hartanya, ya. Mereka bagi-bagi hartanya menjadi beberapa bagian sama rata sesuai dengan jumlah mereka. Jika mereka 5 maka bagi 5 gitu ya, 2/3 tadi baginya 5. Jika 10 maka 2/3 tadi dibagi 10. Demikian seterusnya pembagiannya. Insya Allah nanti ketika kita bertemu tatap muka kita akan jelaskan dengan contoh-contoh kasus ya. Dengan contoh-contoh kasus yang akan semakin memperjelas tentang pembagian-pembagian ini. Ya, yang insya Allah dengan contoh maka semuanya akan menjadi lebih jelas. Oke. Meskipun demikian maka yang sudah kita paparkan sebenarnya sudah mencukupi ya, sudah mencukupi untuk membuat kesimpulan. Contoh tadi untuk putri. Nah, putri itu berapa terimanya? Putri itu kalau sendiri terimanya setengah, gitu ya. Kalau berdua terimanya baru 2/3. Ya dengan syarat dia sendirian. Ataunya tidak ada putra ketika itu. Demikian pula untuk cucu perempuan sama. Kemudian demikian pula untuk saudari. Nah, saudari ya. Kalau nggak ada keturunan maka dia juga terima. Kalau sendirian terima setengah. Kalau berdua dan selanjutnya terimanya 2/3. Demikian pula untuk sang seayah, saudari seayah juga demikian. Jika sendirian terimanya separuh. Jika mereka banyak maka terimanya 2/3. Oke, demikian kelas kita pada pertemuan kali ini. Ya, kita membahas tentang siapa yang berhak mendapatkan 1/4 harta, 1/8 harta, dan 2/3 harta. Bagi yang tidak jelas maka bisa diputar kembali rekamannya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.